Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Kami mengucapkan selamat datang di acara Zoom pada malam hari ini yang bertajuk Tuhan, Agama, dan Cinta Kasih yang diadakan oleh Bintang Pustaka dan juga Nura Publishing. Nah, ini dalam rangka peluncuran buku terbaru ya, karya dari Pak Haidar Bagir yang berjudul Alkimia Cinta dan Sang Belas Kasih. Langsung beliau menelurkan 2 buku yang kemudian akan kita launching pada malam hari ini. Betul. Oke. Mungkin sebelum berpanjang-panjang, alangkah baiknya kalau kita memperkenalkan diri dulu ya, Bun ya. Jadi teman-teman semuanya, perkenalkan saya Intan. Dan saya Dila. Nanti kami berdua akan memandu acara ini sampai selesai karena di akhir nanti kita akan mengundang banyak bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu ya. Betul, sangat ditunggu-tunggu tentunya. Ada banyak sekali lah yang nanti akan kita panggil, kita kenalkan gitu. Oke, sebelumnya saya akan membacakan peraturannya dulu ya teman-teman untuk acara pada malam hari ini. Jadi agar acara bisa berlangsung dengan nyaman, kami menghimbau kepada teman-teman peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu gitu. Kecuali jika nanti ada sesinya tersendiri atau kami persilahkan. Ya, tapi nih ya, kalau selama acara teman-teman nih udah membuncah ingin berkomentar atau bertanya gitu, kami persilahkan mengetikkan pertanyaan ataupun kata-katanya gitu di kolom chat. Nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang terpilih. Ya, pertanyaan dari teman-teman nanti kita bahas ya Bun di sesi tanya jawab gitu. Nah, ini sebelum kita lebih jauh lagi nih, saya ingin membahas dulu ada info. Jadi sekarang ini juga sedang berlangsung masa pre-order dari 2 buku ini, Bun. Nah, ini saya udah pegang. Di sini ada Alkimia Cinta, ini karya Haidar Bagir. Ada juga Sang Belas Kasih. Ada suara kita ya? Iya. Nah, Oke, nah mungkin buat teman-teman yang sudah bergabung di sini penasaran kali ya, ini bukunya tuh tentang apa gitu. Jadi buku ini tuh masih dalam rangka pre-order sampai 7 Oktober nanti. Iya, betul. Supaya teman-teman ada sedikit gambaran gitu, kayaknya kita bacain sinopsisnya boleh, ya. Gitu. Kebetulan temanya tuh sama-sama tentang ini ya, cinta kasih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali, adem banget ya. Kita malam Sabtu ini membahas cinta-cintaan lah pokoknya. Iya, cinta-cintaan, tapi lebih greget lagi, lebih dalam, lebih spiritualis. Oke, silakan. Oke, yang pertama, Sang Belas Kasih mengurai pesan-pesan batin surat Ar-Rahman. Bukan saja puitis redaksinya, surat Ar-Rahman yang merupakan surat ke-55 dalam Al-Quran juga sangat indah kandungannya. Dalam surah yang terdiri atas 78 ayat ini, Allah menggelar berbagai gambaran imbalan kebaikan berlipat ganda dan nyaris tak terbatas bagi orang-orang yang berbuat kebaikan yang sempurna. Bisa jadi karena taburan cinta dan belas kasih Allah di dalamnya, surah Ar-Rahman disebut juga sebagai arus pengantin Al-Quran. Dalam buku ini juga disinggung pemahaman alternatif yang lebih sofistik atas beberapa gagasan dasar ajaran Islam yang juga diungkapkan dalam surat ini. Oke, jadi benar-benar ini ya perasaan sayangnya dari Allah itu ke para umatnya ya. Iya, betapa kasih sayangnya itu melampaui amarahnya. Betul. Nah, ini sekarang saya akan bacakan sinopsis Alkimia Cinta. Kebetulan editornya juga ya. Jadi udah tahu duluan gimana harunya membaca buku ini ya. Alkimia Cinta menorehkan syair-syair indah yang dapat membawa Anda terbang menuju makrifat ketuhanan. Kumpulan syair ini dengan kelenturan bahasa yang dipakainya sekaligus mampu meringkaskan gagasan-gagasan subtil dan mendalam tasawuf filosofis atau irfan, menjadikannya semacam pointers bagi pemula di bidang ini. Lebih dari itu, syair-syair makrifat ini dituturkan secara menawan dan menyentuh, dan dilengkapi syarah yang akan membantu pembaca menyelami maknanya. Maka, jadilah buku Alkimia Cinta ini gerbang untuk menikmati kedalaman panorama spiritualitas Islam, sekaligus semacam catatan-catatan pengingat tentang berbagai ajaran dasarnya. Jadi ini kayak gerbang untuk belajar tasawuf gitu dasarnya.
dan ada syarah-syarahnya ya. Betul, jadi bisa belajar dari diajak syair dan juga di dalamnya banyak ilustrasi yang menarik gitu ya. Iya. Jadi kesempatan banget ya, ini dua buku yang lagi pre-order dan dibundling, dan sekarang akan kita bahas nih pada malam hari ini. Betul, dibundling gitu. dengan harga spesial juga ya. Betul, harganya spesial banget. Nanti kita infokan lebih lanjut ya di belakang mengenai info pre-ordernya. Nah, kita akan masuk nih ya ke acara pembuka, acara perkenalan para narasumber. Jadi mungkin seperti yang teman-teman lihat di belakang, kita ada 4 narasumber yang kita undang pada malam hari ini, dan semuanya luar biasa. Spesial semua ya. Kayak kita beruntung banget teman-teman narasumber ini berkenan hadir gitu pada malam hari ini ya. Dan menyempatkan waktunya. Aduh, sebentar. Tarik nafas dulu, deg-degan banget. Karena ada idola-idola aku di sini. Jadi nanti mohon maaf ya teman-teman peserta kalau nanti dalam acaranya aku agak terbata-bata. Saking deg-degannya. Saking star syndrome ya. Kamu gitu. jangan pingsan dulu Bun di sini. Enggak aman. Nanti tolong diangkat aja kalau bisa. Yuk kita langsung kenalin. Oke. Narasumber yang pertama sekaligus narasumber yang kita nantikan juga, beliau adalah penulis 2 buku ini, yaitu Pak Haidar Bagir. Jadi Pak Haidar Bagir ini saat ini kan memang sibuk mengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial, juga menjadi presiden di Direktur Mizan Group gitu. Beliau juga sudah menulis nih beberapa buku seperti Buat Apa Sholat, Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan, dan Islam Tuhan, Islam Manusia. Nah, Pak Haidar ini masih aktif memberikan ceramah keagamaan dan menjadi pembicara di sejumlah seminar-seminar keilmuan gitu. Beliau juga nih ya menjadi pendiri Gerakan Islam Cinta. Terlihat sekali dari buku-buku yang beliau tulis ya. Dan namanya telah berkali-kali masuk dalam daftar 500 Most Influential Muslim dari The Royal Islamic Strategic Studies Center. Betul. Kemudian narasumber yang kedua saya bacakan di sini ada Lala Bohang. Lala Bohang lahir di Makassar dan merupakan lulusan jurusan Arsitektur Universitas Parahyangan yang bekerja sebagai perupa, penulis, dan kurator untuk label buku Peer Press. Sejak tahun 2009, ia telah berpartisipasi pada beberapa pameran kelompok di dalam dan luar negeri. Tahun 2016, Lala mulai mempublikasikan buku trilogi berjudul The Book of Forbidden Feelings pada 2016, The Book of Invisible Question pada 2017, dan The Book of Imaginary Belief pada 2019. Nah, pembicara yang ketiga yaitu Husain Ja'far Al-Hadar, atau yang biasa kita panggil dengan sebutan Habib Ja'far. Jadi, beliau adalah pendakwah dan penulis yang cukup terkenal. Terus bukunya berjudul Tuhan Ada di Hatimu, itu menjadi buku bestseller selama 2 tahun berturut-turut. Beliau merupakan lulusan Magister Tafsir Al-Quran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menulis di media massa, pembicara seputar keislaman, Direktur Akademi Kebudayaan Islam Jakarta, dan aktivis Gerakan Islam Cinta, sama seperti Pak Haidar. Nah, aktivitas dakwah Habib Husain ini bisa dilihat melalui channel YouTube Jeda Nulis. Oke, dan ini adalah bintang tamu yang berikutnya, sekaligus gongnya nih ya, adalah Salman Tio Ariski Priyadi, yang dikenal sebagai Sal Priyadi, adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktor asal Indonesia. Single pertama Sal Priyadi berjudul Kultusan rilis pada tahun 2017. Single kedua berjudul Ikat Aku di Tulang Belikatmu dirilis pada 2018 yang mengantarkan Sal untuk meraih nominasi artis solo pria pop terbaik pada ajang Anugerah Musik Indonesia 2018. Nah, Mas Sal ini juga baru saja memenangkan ini ya filmnya. Iya, filmnya Seperti Dendam Rindu Harus Dibalas Tuntas. Iya, di penghargaan Locarno Film Festival ya, kita berikan selamat juga. Selamat Mas Sal Priyadi. Dan kita bisa panggil juga ya Bun ya. Iya, kita panggil untuk sekarang. Membuka malam ini agar bisa lebih semarak lagi. Bisa lebih semarak karena tadi begitu dibacakan tentang single-singlenya, saya rasa udah pengen nyanyi aja gitu. Tapi jangan saya yang nyanyi, jangan nyanyi. Kita panggil Mas Sal Priyadi. Selamat malam Mas Sal Priyadi. Selamat malam Mas. Oh, masih di mute ya? Masih di mute suaranya Mas. Oh. Masih mute. Nah, ke mute lagi. Halo. Nah, sudah. Halo semuanya. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas, baik kabarnya? Baik, alhamdulillah.
Terima kasih Senang sudah banget bisa datang ikutan. di acara ini, berkumpul bersama teman-teman di sini. Aku juga senang banget bisa ikutan. Oke Mas, karena teman-teman ini udah pada nunggu-nunggu juga nih, kami persilakan ke Mas Alfriedi untuk menyajikan lagunya. Saya nggak sabar Oke. juga. Aku tahu kamu lahir dari cantik kutu cahaya rembulan, sedang aku dari badai mara riuh yang berisik, juga banyak hal-hal yang sedih. Tapi menurut aku kamu cemerlang, mampu melahirkan bintang-bintang. Menurutku ini juga karena hebatnya badaimu, juga karena lembutnya tuturmu. Untuk petualangan ini, mari kita ketuk pintu yang sama, membawa mimpi paling serius seluruh dunia. Bayangkan betapa cantik dan lucunya gemuruh petir ini, disanding rintik-rintik yang gemas dan merayakan amin paling serius seluruh dunia. Aku tahu kamu tumbuh dari keras kasar sebuah kerutan, sedang aku dari pilu aman yang ternyata palsu, juga semua yang terlalu baik. Tapi menurut aku kamu cemerlang, mampu melahirkan bintang-bintang. Menurutku ini juga karena lembutnya sikapmu, juga sabarmu yang nomor satu. Untuk petualangan ini, mari kita ketuk pintu yang sama, membawa mimpi paling serius seluruh dunia. Bayangkan betapa cantik dan lucunya gemuruh petir ini, disanding rintik-rintik yang gemas dan merayakan amin paling serius seluruh dunia. Terima kasih semuanya. Langsung terbawa ya, Bu. Terbawa suasana. Terima kasih banyak Mas Terima kasih, Mas Alfriedi. Alfriedi. Nanti kita akan lanjutkan ya Kita ngobrol-ngobrol lanjutkan. sama Mas Alfriedi. Masih ada kejutan di belakang. Betul sekali di sesi selanjutnya Ya, gitu. Oke.
udah cukup panas nih ya tadi setelah mendengar pengantar. Cukup adem, Bu. Oh, cukup adem. Maksudnya kayak ini loh, ya. kayak semakin naik gitu loh semangatnya. Adem hatinya tapi semangatnya naik gitu. Oke, kayaknya ini kita lanjut aja ya, langsung mulai ke diskusinya. Yang pertama saya pengen memanggil Bapak Haidar Bagir dulu. Kita sapa dulu nih. Silakan Pak Haidar. Haidar lagi. Halo, assalamualaikum Pak Haidar. Masih di mute? Masih di mute Pak suaranya? Masih di mute. Nah, oke, sekarang udah bisa. Saya mau unmute nggak bisa tadi. Ya. Memang kalau sudah ada Mas Salpriadi, buat apa saya di... Iya Pak, ini tadi kayaknya bagian adminnya terlalu terpesona, jadi aduh Pak Haidar ntar dulu gitu kali ya Pak ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Mas Sal, dahsyat lagunya, syairnya itu saya sangat setuju. Beberapa teman mengatakan lagu-lagunya Mas Sal itu termasuk Ikat Aku di Tulang Belikatmu. Itu membawa kita ke alam yang surreal katanya. Dan alam surreal itu sebetulnya alam imajinasi yang nanti akan kita diskusikan juga pada bincang-bincang malam ini. Sekali lagi terima kasih pada Mas Salpriadi. Saya akan di sini sampai akhir, mau nunggu Mas Sal baca puisi dan insya Allah menyanyikan satu lagu lagi. Kita beruntung dengan kehadiran Mas Sal dan juga kehadiran dua pembicara yang tidak kalah menggelegar. Satu Mbak Lala Bohang. Ini Mbak Lala Bohang ini, Mbak Lala kita ini kan juga penerbitan. Temannya Gramedia, tapi juga suka kompetisi cari penulis. Kalau ada buku-buku laku, kita diskusikan. Nah, salah satu buku yang sering kita diskusikan di antara kami itu buku-bukunya Mbak Lala. Dua bukunya Mbak Lala. Mbak Lala di unmute. Sekarang bisa bicara atau enggak? Mbak Lala ada enggak? Ada, Pak. Oh, ada ya. Nah, jadi sekarang kan kita ini terus belajar mengikuti selera masyarakat, ya perubahan-perubahan dalam hal minat masyarakat membaca buku. Nah, salah satu contoh yang seringkali kita bicarakan sebagai buku yang bisa dijadikan contoh sesuai dengan semangat zaman, khususnya anak-anak muda itu bukunya Mbak Lala. Cuman saya tadinya tidak terpikir sama sekali kalau ternyata ada ikatan antara saya sama Mbak Lala. Tahunya waktu Kompas menerbitkan satu halaman penuh tentang Mbak Lala. Dari situ saya baru tahu bahwa Mbak Lala ini pernah sekolah di sekolah yang saya ikut mendirikan SMA-nya. Dan Mbak Lala mengakui bahwa salah satu yang membuat dia yakin untuk menjadi seorang penulis, karena Mbak Lala lebih melihat dirinya sebagai seorang ilustrator, itu adalah almarhum Pak Hernowo. Almarhum Pak Hernowo itu adalah sahabat saya, betul-betul sahabat, tidur bersama, dengerin musik bersama, membaca buku yang sama, ya. Jadi betul-betul sangat dekat. Maka saya terus merasa, wah saya jadi punya modal ini menghubungi Mbak Lala. Salam Mbak Lala, cara paling mudah bagi saya untuk memperkenalkan diri, saya nggak memperkenalkan diri saya sebagai Presiden Direktur Mizan atau ahli filsafat dan tasawuf, saya bilang, saya ini sahabatnya almarhum Pak Hernowo. Nah, mungkin karena itu Mbak Lala langsung dengan cepat menanggapi permintaan saya. Makasih banyak ya, Mbak Lala, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kemudian Pak, satu lagi, ya, makasih. Kemudian Habib Hussein Ja'far, ya, tadi sudah disampaikan bahwa Habib Hussein Ja'far ini berada di satu garis yang sama dengan kami yang sejak mungkin lebih dari 10 tahun lalu mendirikan sebuah gerakan namanya Gerakan Islam Cinta. Ya, dan seperti kita ketahui bahwa cinta itu adalah prinsip agama Islam, termasuk di dalam prinsip pemahaman agama Islam secara lahiriah, pemahaman lahiriah,
Tapi terutama yang menekankan itu adalah cara pemahaman batiniah atau esoteris terhadap ajaran Islam, dan itu diungkapkan oleh kaum sufi. Ya, maka dua buku yang terbit ini, dua-duanya terkait dengan tasawuf. Setelah menyampaikan terima kasih kepada para pembicara yang hadir, para tamu yang hadir, tentu saya tidak lupa menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, saya akan bicara pendek saja, tidak akan bercerita tentang isi buku, dua buku yang saya launch hari ini. Tapi ini adalah buku saya yang kesekian yang bicara tentang Islam sebagai agama cinta. Pertama kali saya menerbitkan buku berjudul Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan. Buku itu kebetulan sempat terbit di Inggris, di launch di London waktu pameran buku London Book Fair. Itu buku pertama, yaitu buku populer tentang yang mengingatkan kita tentang Islam sebagai agama yang prinsipnya adalah cinta, dan semua prinsip Islam itu ditundukkan atas cinta ini. Sampai saya menuliskan bab khusus tentang peperangan, ya. Kemudian berbicara tentang aspek hukum. Bahkan saya menulis tentang neraka yang sebetulnya diadakan dalam prinsip cinta dan belas kasih Tuhan. Ya, itu sudah saya tulis di buku Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan. Kemudian saya menerbitkan dua kumpulan kutipan puisi Rumi yang menekankan pada prinsip cinta agama Islam. Yang satu Belajar Hidup dari Rumi. Buku ini alhamdulillah sudah dicetak berulang kali. Saya sudah nggak nanya lagi kepada penerbit. Kemudian Merekuk Cinta Rumi. Ya. Setelah itu saya menerbitkan buku berjudul Semesta Cinta, pengantar kepada pemikiran Ibn Arabi. Ya. Setelah itu tentu sebelumnya saya menerbitkan buku. Awalnya buku Saku Tasawuf, yang satu, kemudian dicetak ulang. Setelah berapa kali cetak, dibuat edisi baru, judulnya Mengenal Tasawuf. Di situ saya juga bercerita tentang cinta sebagai prinsip tasawuf. Bahkan tasawuf itu disebut sebagai madhab cinta. Setelah itu, mudah-mudahan saya nggak kelewat ya. Setelah itu saya menerbitkan buku lagi yang di garis ini, saya lupa apa, tapi sebelum ini saya menerbitkan buku Catatan untuk Diriku. Itu juga berbicara tema besarnya itu adalah Islam sebagai agama cinta. Ya, mungkin ada yang kelewat saya, tapi kemudian terbitlah dua buku ini. Yang satu adalah Alkimia Cinta. Judul ini diambil dari salah satu puisi saya yang ada di dalam buku tersebut. Tapi memang istilah The Elixir of Love atau The Alchemy of Love atau the alchemy, atau dalam bahasa Arab dan bahasa Persianya disebut kimia, ya, kimia us-sa'adah, the alchemy of happiness, ya. Jadi alkimia itu sudah dikenal sejak sejak dekade-dekade pertama dalam sejarah Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Misalnya ada seorang tokoh besar ahli sains namanya Jabir ibn Hayyan, muridnya Imam Ja'far Shadiq. Itu dulu dikenal sebagai alkemis. Dia sebetulnya ahli kimia, tapi dikenal sebagai alkemis. Alkemi itu artinya bisa kemudian menjadi sumber dari kata kimia, tapi alkemi itu juga bermakna spiritual, yaitu kemampuan gaib untuk mengubah saya lupa kalau nggak salah, arang menjadi emas gitu ya. Yang secara spiritual bisa dipahami, bisa mengubah hati yang kotor menjadi hati yang bercahaya seperti emas. Itu disebut alkemi. Ya, kita tahu Paulo Coelho misalnya menulis buku The Alchemist. Banyak sekali buku-buku klasik, bahkan buku-buku di abad-abad pertama Masehi, sebelum Masehi, ya, itu menggunakan istilah alkemi ini. Dan buku Alkimia Cinta ini sebetulnya, jadi dua buku ini saya
gagas dan tuliskan dan selesai dalam bentuk draft itu bulan Ramadan 2 tahun yang lalu, bukan bulan Ramadan yang lalu. Yang buku ala itu tiba-tiba saja suatu hari saya terdorong untuk membuat puisi. Jadi membuat puisinya ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa jelas sumbernya, tapi itu lebih merupakan ungkapan dari kristalisasi pemikiran saya tentang tasawuf, khususnya tasawuf filosofis. Jadi sudah ada di kepala saya karena saya lama sekali belajar tasawuf, membaca buku-buku tasawuf, ya sudah sejak tahun berapa ya, 88. Jadi sejak tahun 88. Sebelumnya saya sudah baca sejak saya mahasiswa. Tapi mulai 88 itu saya belajar secara sistematis di perguruan tinggi. Sehingga kalau dihitung sampai sekarang itu berarti sudah berapa? 42 tahun, betul ya? 42 tahun, termasuk membaca buku-buku karya para sufi dalam bahasa aslinya, belajar bahasa Persia, tapi belum sampai pada kemampuan membaca kitab-kitab klasik itu. Tapi selain buku bahasa Inggris, saya membaca buku aslinya. Kepala di bulan Ramadan 2 tahun lalu, ya, tadinya tidak terpikir membuat puisi dalam. Suara saya masih jelas ya? Suara saya masih jelas? Masih jelas sih, Pak. Masih ya? Nah, saya tidak terpikir tadinya mau buat buku. Ya, saya bikin puisi saja. Sebagian saya saya sebar lewat Twitter. Tapi kok tiap hari keluar terus. 1 hari 2, 3, sampai akhirnya lebih dari 60 puisi saya selesaikan. Saya nggak terpikir untuk menerbitkan buku itu. Siapa saya kok mau menerbitkan buku puisi? Dan saya tahu bahwa kualitas puisi saya itu mungkin belum sampai pada tingkat boleh disebut sebagai puisi. Sehingga misalnya di judul pengantar saya itu saya kasih judul begini. Judulnya itu, supaya nggak keliru. Judul pengantar saya untuk buku puisi ini begini. Syair sufi atau cuma pointers saja. Ya. Nah, kenapa saya bilang syair sufi atau cuma pointers? Dengan mengatakan atau cuma pointers saja, saya tidak ingin berpretensi bahwa puisi saya atau syair-syair yang saya buat ini sebetulnya benar-benar syair yang layak disebut syair atau puisi. Yang kedua, memang saya punya, ketika memutuskan untuk menerbitkan, saya memang punya punya satu tujuan tertentu ketika akhirnya memutuskan untuk menerbitkan buku ini. Ya. Dan perlu tujuan saya itu hanya bisa dicapai kalau puisi itu saya syarah. Saya tahu dan saya tulis di pengantar saya bahwa lucu sekali ada orang kok nulis puisi disyarah sendiri, ya. Seperti ditulis oleh Mas Gunawan Muhammad, meskipun Mas Gunawan Muhammad itu dengan sangat baik hati memuji upaya saya, tapi saya tahu bahwa dengan halus Mas Gunawan Muhammad itu sebenarnya mengkritik saya dengan halus, ya. Meskipun kritik itu sudah saya antisipasi di pengantar saya. Jadi lucu, puisi itu jangankan puisi, bahkan dalam postmodernisme, dalam strukturalisme bahasa, ya, itu karya seseorang itu jangankan puisi, bahkan karya prosa pun itu begitu selesai ditulis oleh pengarang, itu pengarang sudah tidak punya hak menafsirkan atau tidak punya hak memonopoli tafsir atas karyanya sendiri, ya. Sampai ada ucapan di dalam postmodernisme itu pengarang itu mati begitu bukunya disebarkan ke para pembacanya, ya. Nah, saya tentu tahu itu. Saya tentu juga tahu teori tentang the surplus of meaning, misalnya di dalam strukturalisme bahasa, bahwa karya seseorang itu punya surplus makna yang mungkin tidak disinggung oleh si penulis ketika menulis, tapi surplus makna itu bisa ditangkap oleh pembaca, ya, dengan
dengan keseluruhan dari latar belakang pemikiran, budaya, pengetahuan dari pembaca, disebut surplus makna karena dia makna yang lebih daripada yang diharapkan oleh penulis ketika menulisnya pertama kali misalnya. Jadi saya sudah tahu sebagian orang yang mungkin tidak membaca pengantar saya, mungkin akan ngetawain saya gitu ya. Kok ada orang nulis puisi disyarah sendiri. Nah, saya punya tujuan sebetulnya bahwa sejak awal saya sudah mengatakan saya tidak berpretensi untuk menulis menjadi seorang penyair atau penulis puisi, tapi ini sebetulnya satu cara saya untuk membawa bahan-bahan tentang tasawuf, khususnya yang bersifat filosofis, biasa disebut sebagai gnosis atau makrifat atau tasawuf filosofis, itu ke level yang lain. Jadi saya ingin sebetulnya memilih tema-tema paling penting di dalam tasawuf atau irfan. Tema penting ini ingin saya jelaskan secara mudah. Saya mulai dengan puisi dan berakhir dengan puisi. Maksudnya begini, orang membaca puisinya mungkin paham, mungkin tidak, atau paham sebagian, tidak paham yang lain. Kemudian dia membaca syarahnya, dia memahami puisinya. Setelah itu diharapkan hanya dengan membaca puisi, dia sudah tahu tentang tema yang saya bahas atau dikandung dalam bahasa-bahasa efisien syair atau puisi ini. Dan ini bukan tanpa preseden. Di dalam sejarah pemikiran umat manusia, termasuk di dalam sejarah pemikiran umat Islam, itu ada karya-karya seperti ini. Misalnya yang sangat terkenal, itu ada buku judulnya Syarh Mandhumah. Mandhumah itu juga nadom. Nadom itu syair, semacam syair. Itu penulisnya namanya Suhrawardi. Ya. Suhrawardi itu menulis tema-tema filsafat yang berat dalam nadom, dalam puisi. Kemudian itu disyarahnya sendiri. Disyarahnya sendiri. Tujuannya apa? Dia ingin mengajarkan pemikiran teosofi, transcendent theosophy atau transcendent philosophy dalam bentuk nadom. Kemudian nanti dia dia jelaskan. Setelah orang memahami, maka kalau orang ingin mengingat kembali tema itu, cukup dengan membaca puisinya saja, dia akan memahami tema itu. Makanya dalam pengantar saya sebut syair sufi atau sekadar pointer saja. Puisi itu saya tempatkan sebagai semacam pointers, sehingga orang dengan mudah merefresh kembali ingatannya lewat puisi, ketimbang membaca uraian yang panjang lebar. Ya. Nah, jadi itu isinya. Nah, kebetulan di bulan Ramadan yang sama, saya diajak oleh Mas Salman Aristo, ya, sutradara dan penulis banyak skenario, termasuk Laskar Pelangi, Ayat-ayat Cinta, dan lain sebagainya, bersama Mbak Gina, ya, istrinya. Itu saya diajak untuk menafsirkan setiap bulan Ramadan satu ayat. Nah, Mas Salman nanya, mau nafsirkan surat apa, Mas Haidar? Saya tanpa pikir panjang, saya pilih surat Ar-Rahman. Kenapa? Karena satu surat Ar-Rahman itu indah, semua orang yang bisa membaca Al-Quran dan memahami maknanya akan melihat Al-Quran itu secara keseluruhan indah, tapi Ar-Rahman ini dikenal sangat indah, disebut oleh Nabi Muhammad sebagai pengantin Al-Quran, karena ada romantisme, ada cinta, ya, ada pasang-pasangan dan lain sebagainya, sangat indah. Dan kedua, Ar-Rahman ini bisa mempinpoint prinsip Tuhan sebagai, atau Allah SWT sebagai Tuhan cinta. Karena nama suratnya saja Ar-Rahman, ya, sang belas kasih, ya, sang belas kasih atau yang memiliki belas kasih. Dan kata Rahman itu artinya belas kasih yang tidak melihat siapa saja makhluknya. Belas kasih kepada muslim, non-muslim, orang beriman, orang kafir, orang jahat, orang baik, orang jahat, itu semua Tuhan memiliki belas kasih. Dan esensi belas kasih itu adalah rasa cinta kepada sesuatu yang tidak sempurna. Itu namanya belas kasih. Ya, sesuatu yang tidak sempurna, tapi kita masih cinta. Nah, cinta kepada sesuatu yang kita ketahui tidak sempurna itu namanya belas kasih. Nah, surat Ar-Rahman ini sangat indah dan isinya semua adalah
semacam ungkapan seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya, kamu itu sudah saya kasih apa saja berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat, kata Tuhan. Sampai di dalam surat ini misalnya juga apa yang saya jelaskan di dalam beberapa buku saya sebelumnya, tampil dalam bentuk ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rahman. Bahwa Allah SWT mengatakan neraka itu sebagai alaknya. Alak itu artinya karunia atau nikmat. Bahkan neraka itu oleh Allah SWT disebut sebagai karunia atau nikmatnya. Jadi surat Ar-Rahman ini kalau dibaca akan bisa melahirkan satu paradigma di dalam memandang ajaran Islam. Ajaran Islam ini kan, saya 1 menit lagi saya selesai. Ajaran Islam ini kan ditafsirkan macam-macam, dari mulai yang paling lembut sampai paling keras. Terus kita akan bilang, mana yang betul, gitu ya? Nah, mana yang betul? Kita percaya bahwa ada aspek lembut dari ajaran Islam, ada aspek keras, tapi kita juga percaya bahwa aspek keras itu tetap berada di bawah aspek lembut. Bahwa sifat keras Tuhan itu tetap berada di bawah sifat kasih sayang. Seperti seorang ayah yang memarahi anaknya, atau bahkan menghukum anaknya, tapi setiap ayah yang waras itu memarahi atau menghukum anaknya karena dia cinta dan ingin kebaikan kepada anaknya. Ya. Maka neraka pun di dalam surat Ar-Rahman disebut ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika Allah memaparkan tentang hukuman di neraka, Allah menyambung dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siksa neraka itu disebut sebagai ala atau karunia. Bahkan kata azab, siksa itu dalam bahasa Arab bisa bermakna siksa dalam arti pelajaran, lesson, tapi pada saat yang sama bisa berarti sesuatu yang rasanya manis dan menyegarkan. Kebetulan buku ini ditulis di bulan Ramadan yang sama, terbit atau siap untuk terbit dalam waktu yang hampir sama, temanya saling terkait, ya, sehingga saya sarankan kepada penerbit, jual saja bersama, supaya bisa memberikan diskon lebih besar lagi. Di masa PO itu biasanya ada diskon 15%. Dengan kita bundling seperti ini, sekarang bisa dijual, mungkin diskonnya itu antara 20 sampai 25%. Jadi harganya menjadi lebih murah lagi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya tidak bicara panjang lebar. Mudah-mudahan buku-buku yang saya tulis ini, harapan saya satu-satunya adalah bahwa kita bisa mengembalikan, memulihkan prinsip ajaran Islam sebagai agama cinta. Seperti kata Nabi, al-hubbu asasi, kata Nabi. Cinta itu adalah asas atau tiang agamaku. Imam Ja'far Shadiq, cucunya, mengatakan, ad-dinu wal hub wad-din. Agama itu cinta dan cinta itu agama. Kemudian ditutup oleh Imam Ja'far, haliddin illal hub. Apalagi agama itu kalau bukan cinta. Agama itu ya cinta. Gitu. Nggak ada lain. Agama itu tidak ada lain adalah cinta. Kalau kita pahami ini, maka kita akan bisa melihat semua hukum-hukum agama itu dalam perspektif cinta. Termasuk seperti saya katakan, baik itu hukuman, bahkan peperangan, itu harus dilihat dari perspektif cinta. Kalau terpaksa penindas yang tidak bisa diajak bicara dengan bahasa manusia, terpaksa dilawan dengan peperangan, maka motif untuk memerangi itu harus motif cinta juga. Cinta kepada manusia sehingga kita ingin membebaskan manusia dari penindasan, bahkan cinta kepada si penindas. Karena kalau tidak dilawan, si penindas ini akan terus menindas. Melawannya berarti mengingatkan dia untuk berhenti menindas. Bahkan untuk si musuh, memerangi dengan motif cinta itu adalah suatu kebaikan. Ya. Kira-kira itu aja yang saya sampaikan. Saya minta waktu 15 menit, tapi kayaknya mungkin lebih. Mohon maaf kalau lebih. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Lala, Habib Hussein Ja'far, kemudian Mas Sal Priadi, ya, dan seluruh yang hadir, yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara lonceng dan ngobrol asyik tentang Tuhan, agama, dan cinta kasih ini. Gitu ya, Intan sama Dila ya. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih banyak. Langsung kayak haru banget ya Pak dengarnya. Apalagi ketika tadi mendengar cinta adalah tiang agama.
sebenarnya ya dari pemaparan Pak Haidar tadi, saya menangkap bahwa Pak Haidar itu memang sudah banyak sekali menerbitkan buku-buku dan sebagian besarnya tuh bertema mengenai refleksi cinta kepada Tuhan gitu. Ya, betul. Jadi saya jadi teringat ya, banyak sekali kenalan-kenalan saya yang bilang bahwa setiap Pak Haidar mengeluarkan buku dan bertema tentang cinta tasawuf, beliau bilang, teman-teman saya bilang, wah Pak Haidar itu tuh produktif sekali ya, banyak sekali buku-buku yang beliau berikan gitu. Tapi berkat pemaparan Pak Haidar tadi, saya malah melihatnya bukan dari sudut pandang produktif melahirkan karya, tapi saya melihat Pak Haidar itu sebagai seseorang yang kasmaran, kasmaran terus-terusan terhadap Tuhan. Gitu. Jadi beliau memang tidak putus-putusnya untuk memaknai setiap setiap kasih Tuhan yang Tuhan rasakan. Iya, bahkan tadi lewat peperangan atau lewat penindasan atau apa itu kita harus melihatnya semua dari perspektif cinta gitu. Dan hal itu sih sepertinya memang sesuatu yang harus selalu kita ingat gitu bahwa cinta Tuhan itu tuh berlipat-lipat gitu. Bahkan tadi disebutkan neraka juga sebenarnya adalah karunia atau nikmat yang Iya, jika kita bisa kembali memaknainya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal cinta nih, karena tadi sudah dipantik Pak Haidar mengenai jatuh cinta kepada Tuhan, kita kayaknya perlu juga menanyakan sama narasumber kita lainnya ya mengenai cinta itu sendiri. Oke, kalau gitu sekarang kita bisa lanjut ya ke Mbak Lala Bohang yang sudah hadir di sini. Halo Mbak Lala. Halo Mbak Lala, selamat malam. Halo Mbak. Ya, apa kabar Mbak? Baik. Iya, baik. Ya, oke. Tadi yang kita sudah bahas ya, menggebu-gebu sekali ya tentang perasaan cinta Tuhan kepada kita dan sebaliknya gitu. Nah, bisa diceritain mungkin Mbak pengalaman jatuh cintanya Mbak Lala kepada Tuhan gitu, atau kayak pengalaman spiritual yang mungkin berkesan sekali terhadap tentang cinta kasih Tuhan gitu. Kita. Iya. Sebenarnya tadi enak banget dengerin Pak Haidar, rasanya kayak pengen dengerin Pak Haidar terus aja gitu. Benar. Ya, itu jadi... orang sudah mulai bosan tadi saya kepanjangan, sudah nunggu bicara. Enggak Pak, malah kayak Pak Haidar aja terus ngomong, terus Sal nyanyi, Pak Haidar ngomong. Kayak enak gitu ya. Iya, adem. Kalau buatku gitu ya, cinta kasih dari Tuhan gitu tuh sebenarnya aku susah gitu kalau dipilih kayak apa sih satu kejadian spiritual yang rasanya Tuhan tuh memberi cinta kasihnya gitu. Karena menurutku kayak keberadaanku sekarang gitu, aku gitu presence-nya ada, terus bisa terus hidup dan belajar sebagai diriku, itu berkah sekali gitu, dan bisa kayak menemukan panggilanku, melakukan pekerjaanku yang sekarang, itu bentuk cinta kasih yang luar biasa menurutku. Terus seperti yang tadi Pak Haidar sempat sebut bahwa neraka juga bentuk cinta kasih gitu, aku juga semacam setuju gitu kalau yang namanya paradoks itu juga bentuk cinta kasih. Jadi kayak hitam putih, bahagia, sedih gitu, terus apa namanya ya rasa-rasa yang bertolak belakang itu kan juga pemberian dari Tuhan buat kita gitu, dan itu menurutku bentuk cinta kasih karena Tuhan memberikan kita experience yang berbeda-beda, yang paradoks itu tadi, sehingga kita bisa terus tumbuh dan belajar. Dan menurutku dengan kita diberikan garis awal dan akhir gitu dalam hidup kayak kelahiran dan kematian, itu juga menurutku bentuk cinta kasih yang luar biasa. Karena aku udah sempat baca bukunya Pak Haidar yang Sang Belas Kasih, tapi belum sampai selesai sih. Tapi ya rasanya sama kayak dengar Pak Haidar tadi ngomong ya gitu, damai gitu. Nah di situ Pak Haidar sempat menuliskan kalau ya kehidupan yang kita punya sekarang tuh hanya perpanjangan gitu dari Tuhan, dan bukan sesuatu yang nyata tapi sesuatu yang fana, yang mana menurutku itu ditunjukkan dengan adanya kelahiran dan kematian gitu. Kalau kita dikasih jatah seperti ini, dan itu menurutku bentuk cinta kasih sih, karena kita tahu di mana batas awal dan akhir, jadi kita bisa memutuskan kita ingin mengisinya seperti apa gitu. Kayak cinta kasih dari Tuhan kita balas dengan seperti apa dalam hidup ini. Itu sih kalau buatku. Dan diisinya oleh Mbak Lala Bohang ini dengan ini ya, menurunkan karya-karya yang tadi kan sempat disebutkan juga bahwa tidak hanya kehadiran, tapi bagaimana kita mengisi kehadiran diri kita ini di dunia gitu ya. Dengan karya-karyanya Mbak Lala,
banyak banget kan sebenarnya fans Mbak Lala, buku-bukunya Mbak Lala juga kita tahu mengkombinasikan berbagai macam ungkapan perasaan terus juga dengan ilustrasinya itu ya benar-benar banget mengena gitu. Mungkin Mbak Lala bisa cerita sedikit gitu karena kan kita kepo juga dalam proses berkarya gitu tuh biasanya apa sih yang menjadikan istilahnya kayak bahan bakarnya Mbak Lala dalam berkarya gitu. Itu kan juga kayak semacam mengejawantahkan cintanya Tuhan terus kemudian dielaborasikan Mbak Lala lewat berkarya gitu. Wow, pertanyaan-pertanyaannya dalam kedalamannya. Kita diving dulu. Iya, makanya aku pas pertama diajak Pak Haidar kayak, Pak yakin aku nih. Gitu. Tapi tadi dari jawabannya tuh udah ini karena jawaban Mbak Lala dalam, kita jadi kayak kita ikut nyelam. Terus ikut kepo nih soal ya kalau proses kreatif ya sebenarnya aku kan awalnya memang lebih ke perupa gitu ya, visual. Karena awalnya aku nggak terlalu percaya diri gitu dengan tulisanku karena sempat kirim naskah 2 kali dan ditolak dan sebagainya. Terus kayak aku sempat berpikir, oh mungkin kayaknya aku memang calling-nya di dunia ini aku ditaruh di dunia ini untuk berkarya visual gitu. Lalu ketika ada kesempatan dari penerbitku yang sekarang gitu dan dia mengatakan kamu kan bisa, maksudnya kita kan tahu buku itu ada kayak genre yang kotak-kotak gitu, fiksi, non-fiksi, kemudian fiksi ada novel, ada puisi, kemudian ada cerpen, dan tadinya aku tuh kotak berpikirnya ya karya buku tuh ya begitu, kalau tulis buku kalau nggak novel, puisi, cerpen gitu. Nah kemudian penerbitku yang sekarang tuh ngasih kata kunci yang kayak men-trigger, dia bilang, lah kamu kan bisa menggambar dan menulis, coba deh cari bentuk yang memang kamu nyaman, terserah kayak apa, kita eksperimen aja. Coba kamu cari bentuk yang kamu suka dan menurut kamu tuh seru, masuk akal, lalu mungkin bisa kita terbitkan gitu. Terus aku waktu itu coba bikin contoh gitu beberapa halaman. Terus pas aku kasih, mereka kayak seru nih, ya udah coba deh kelarin 1 naskah buku, terus aku selesaikan, dan saat itu rasanya buku-buku untuk itu kan lebih ke aku anak muda gitu ya, market pembacanya. Buku-buku untuk anak muda tuh belum ada yang kalau menurutku itu agak dark di tahun itu pertama terbit ya di 2016. Bisa agak dark gitu kan. Bener ini ya. Bener kayak genre baru pertama kali. Apa sih namanya? Trendsetter gitu. Malah sih. Kayak apa ya? Ya kita muda tapi kita juga punya sisi gelap karena kita manusia, kayak paradoks itu tadi, ada sisi gelap, ada sisi terang. Dan menurutku The Book of Forbidden Feelings tuh kayak aku berupaya untuk ya sisi gelap dan perasaan-perasaan kita yang tidak enak itu bukan berarti dia harus kita bungkam gitu, bahwa bukan berarti kita harus selalu bahagia, senang, konten, karena kita kan manusia fluktuatif dan spektrum emosinya luas sekali gitu. Justru dengan kita mengakui dan merayakan dan menemani si perasaan-perasaan yang kurang nyaman itu, kita bisa lebih cepat menemukan diri dan berdamai gitu dengan diri kita. Dan ketika kita berdamai dengan diri kita, ya kita bisa melihat orang-orang yang hidupnya misalnya berbeda dengan kita atau kebahagiaannya berbeda dengan kita bisa lebih santai menyikapinya gitu ya, seperti kata Pak Haidar, kayak ya Tuhan dan agama tuh ya cinta kasih gitu. Apa yang berbeda dari kita ya bukan berarti kita benci gitu. Jadi ya seperti itu sih. Merangkul ketidaknyamanan ya Mbak ya. Merangkul ketidaknyamanan. Kalau boleh nimbrung sedikit. Nimbrung aja Pak. Banyak penulis, pemikir ya, bahkan para nabi itu kematangannya itu diperoleh lewat penderitaan gitu ya. Jadi kata banyak filosof, orang kalau belum pernah mengalami kecemasan atau anxiety, dia nggak pernah jadi manusia utuh. Ya, jadi makanya kalau kita lihat sejarah nabi-nabi itu, semua nabi itu menderita. Kata Nabi Muhammad sendiri, seluruh nabi itu menanggung beban derita yang berat, dan aku adalah nabi yang paling berat tanggungan deritanya. Tapi itulah bagian dari kenabian. Jadi derita seperti kata Mbak Lala tadi, darkness, anxiety, itu adalah part of actualizing our prophetic potential, kira-kira gitu.
Seketika langsung merasa beruntung sekali malam ini kita hadir diskusi di sini ya. Kita menyelam. Kelihatannya dua-dua hostnya menderita juga ya. Menderita dan sekarang sadar kalau itu ternyata proses menuju cinta itu, Pak. Iya, betul. Ngomong nih ya Mbak Lala, sebenarnya nih kita mau kasih bocoran, kayaknya Pak Haidar ini tanpa disadari tuh ngefans gitu sama Mbak Lala. Jadi format bukunya yang di Alkimia Cinta ini tuh kayak buku-buku Mbak Lala yang mengombinasikan tulisan dengan ilustrasi. Emang betul ya. Iya kan ya Pak ya? Saya tadi lupa mau ngomong, itu neraka itu kalau bahasa Arab kan disebutnya nar, artinya api. Dalam bahasa Arab, nar sama nur itu asal katanya sama. Nar itu api, nur itu cahaya. Asal katanya sama, akar katanya nar dan nur sama. Makanya nar itu, neraka itu cahaya juga sebetulnya. Bukan hanya nur, tapi nar itu juga cahaya. Nurjana. Saya Nurjana. Oke, makasih Pak Haidar. Nah, karena tadi Mbak Lala juga sempat cerita bahwa buku-bukunya digandrungi sama anak-anak muda ya. Aku ketrigger sama kata muda ini. Nah, kayaknya kita sekarang saya mau colek nih pembicara kita yang lain yang saat ini tuh lagi gencar gitu berdakwah untuk para kaum muda, anak muda gitu. Kita panggil Habib Hussein Ja'far. Assalamualaikum, Habib Hussein. Waalaikumsalam. Wah. Apa kabar? Apa kabar, Habib Hussein? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Akhirnya lagi jalan-jalan ini, lagi jalan-jalan kayaknya. Iya, lagi jalan-jalan. Repot banget cari spotnya nih. Oh iya, nggak apa-apa, itu bagus. Alami. Biasanya tuh kalau aku nonton Habib Hussein di acara TV, favorit itu. Aku deg-degan banget. Habib Hussein Ketemu langsung ya secara virtual. Biasanya nonton di TV. Nah, Habib Hussein kan selama ini tuh memang cukup kita kenal gitu ya dengan dakwah-dakwahnya tuh yang dekat sama generasi milenial lah, generasi muda gitu. Terbukti juga dari bukunya kan ya yang membagikan konsep Islam cinta gitu. Nah, kalau menurut ke anak-anak muda, kalau menurut Habib Hussein sendiri tuh cara Tuhan menyampaikan belas kasih dan cintanya tuh kayak apa sih? Kita masih berbunga-bunga cinta ya temanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mau mengucapkan apresiasi selamat buat Pak Haidar Bagir atas terbitnya 2 buku beliau, dan Pak Haidar ini salah satu inspirator bagi bukan hanya karya-karya saya, bukan hanya YouTube saya, tapi pikiran-pikiran saya. Banyak konsep-konsep, pikiran-pikiran, penafsiran saya yang dipengaruhi oleh Pak Haidar. Karena itu ya saya merasa berhutang budi atas apa yang saya baca dari karya-karya Pak Haidar. Nah, dan cinta itu di kepala saya ya, kalau kita bicara cinta, itu yang kepikiran justru bukan perempuan, bukan siapa-siapa, tapi justru Pak Haidar. Karena melekatnya kata cinta itu kepada Pak Haidar. Dan kita belajar bahwa bentuk cinta itu dari apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bisa bermacam-macam bentuknya. Karena cinta itu memiliki spektrum yang begitu luas sehingga dia bisa hadir dalam berbagai wujud. Tadi Pak Haidar sempat singgung, dia bisa berwujud dalam bentuk penderitaan. Cinta itu bisa berwujud dalam bentuk penderitaan. Kemudian yang kedua, cinta bisa hadir dalam bentuk subjektivitas. Misalnya Kais dan Laila, itu kan ketika orang melihat Laila itu biasa saja. Sehingga heran kenapa Kais begitu cinta kepada Laila. Tapi kata Kais, kalian melihat Laila dengan mata kalian, bukan dengan mataku. Jika kalian melihat Laila dengan mataku, maka kalian akan merasakan apa yang aku rasakan dan akan mendayu-dayu, menggila seperti apa yang aku lakukan selama ini. Kemudian cinta juga tidak berarti kekayaan misalnya. Tidak ada kepastian bahwa orang yang memiliki harta yang berlebih berarti dia dicintai oleh Tuhan.
Karena ada konsep tentang istidraj, di mana justru ketika Tuhan benci kepada orang yang terlalu sombong, atau orang yang terlalu pelit, atau orang yang suka kepada dunia, hubud dunia, justru Tuhan makin beri dia harta, makin Tuhan bikin kaya, agar dia makin tersesat ke jalan yang hancur. Gitu. Jadi cinta dalam hal ini adalah satu perwujudan tulus dari Tuhan yang diberikan kepada kita dalam bentuk apapun, sehingga tugas kita kemudian membaca apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai bentuk cintanya kepada kita. Nah, itu kemudian yang menjadi tugas kita, bagaimana kemudian melihat apa yang diberikan kepada Tuhan kepada kita sebagai ekspresi cintanya. Artinya dalam konsep tasawuf itu kemudian disebut sebagai musyahadah. Artinya melihat segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sebagai bentuk cintanya kepada kita. Tapi dengan syarat kita menjadi hambanya yang benar. Saya nggak mau bilang bahwa menjadi hambanya yang sempurna atau hambanya yang sangat taat. Enggak. Tapi serius menjalani hidup ini sebagai hamba Tuhan. Serius menjalani hidup ini sebagai hamba Tuhan, maka apa yang kemudian Tuhan karuniakan kepada kita, itu harus dilihat dalam kacamata musyahadah. Yaitu indah sebagai karunia cinta dari Tuhan. Maka ketika sampai di sana, semua yang Tuhan berikan kepada kita akan membahagiakan kita. Gitu. Apapun yang diberikan, mau itu kesakitan, kejatuhan, dan lain sebagainya. Karena kita tahu, seperti yang Pak Haidar tadi sampaikan, pertama dasarnya asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Apa yang Tuhan berikan itu pasti terbaik. Kalau kita anggap buruk karena kesalahan kita dalam mendeteksi, menganalisa, dan lain sebagainya. Atau bahkan melihat. Yang kedua, mungkin itu proses. Kadang orang melupakan ini. Minta dijadikan hamba yang kuat oleh Tuhan, maka Tuhan kasih bencana kepada dia. Dengan bencana itu treatment bagi dia untuk kuat. Nah, itu bagi saya berbagai bentuk. Bagaimana kemudian cinta punya spektrum yang bukan hanya luas, tapi tidak terbatas. Maka kuncinya menurut saya adalah bagaimana kita mengaktifasi hati kita untuk melihat bagaimana Tuhan menyampaikan cintanya kepada kita. Jadi kuncinya akhirnya adalah bagaimana kemudian kita mengaktifasi hati kita untuk melihat sisi cintanya Tuhan itu di mana dalam periode hidup yang begini, dalam kenyataan hidup yang begitu, dan lain sebagainya. Maka itu problemnya akhirnya pada diri kita. Karena itu kemudian cinta itu menjadi salah satu konsep utama dalam tasawuf. Begitu juga suluk atau perjalanan diri menjadi pribadi yang lebih baik, itu salah satu konsep lain juga dalam tasawuf, kunci lain. Artinya orang yang ingin mengetahui cinta Tuhan kepadanya, maka dia harus suluk, harus membersihkan hatinya, menghiasi hatinya dengan kebaikan, membersihkan dari keburukan, maka dari sana akan terbuka tuh hijab-hijabnya. Misalnya ya, kadang kita tuh curhat, udah berat banget curhat ke seorang yang ulama kekasih Allah lah, orang yang kita tahu dia dekat dengan Allah gitu. Kadang kita curhat, hidup saya berat, saya berhenti dari pekerjaan di tengah pandemi ini, istri saya pergi meninggalkan saya, kemudian perekonomian saya hancur, misalnya, dan lain sebagainya, saya dikejar-kejar pinjol dan lain sebagainya, misalnya ya. Nah, kadang itu seorang ulama melihatnya sambil ketawa-ketawa saja. Tentu ketawanya ulama bukan melecehkan, tapi dia melihat bahwa ini hanya perkara lu gak paham saja, bahwa ini jalan menuju suatu sinar yang begitu terang benderang dalam hidup lu nantinya. Gitu. Artinya, itu hanya kegagalpahaman kita yang dasarnya adalah ketidakmampuan hati kita melihat cinta itu. Nah, puncaknya adalah seperti yang tadi disinggung oleh Pak Haidar, maka neraka pun itu ekspresi cinta Tuhan kepada kita. Gampangnya begini, saya biasanya kasih ilustrasi dalam bentuk cerita.
cerita nyata yang terkait dengan seseorang yang saya kenal dan dia menceritakannya sendiri kepada saya. Dia itu dari kecil mengimpikan punya rumah yang ada kolam renangnya. Hingga dia kaya, dia bikin kolam renang, rumah yang ada kolam renangnya. Ketika peresmian rumah dengan kolam renangnya itu bukan peresmian, syukuran lah ya, dia mensyukuri. Kemudian dia punya anak kecil yang sudah bisa jalan. Nah, ketika dia mensyukuri, dia undang rekan-rekan dia ke rumah untuk mensyukuri. Nah, tiba-tiba anaknya dibiarkan jalan begitu saja sampai dia masuk ke kolam, nyemplung ke kolam dan anak itu wafat di kolam tersebut. Stres dong orang tuanya. Setelah itu kemudian semua tamu pulang, bukan diusir, diminta untuk pulang. Malam itu juga dia ngambil palu, dia hancurkan itu kolam. Dan sejak saat itu dia tidak suka kolam, dia membenci kolam, dan dia mencita-citakan rumah terbaik adalah rumah yang tidak ada kolamnya. Jadi sesuatu keindahan bagi seseorang yang sakit, maka itu tidak indah. Karena itu Tuhan menciptakan neraka. Agar ketika kamu masuk surga, nanti kamu tidak dalam keadaan sakit. Sehingga ketika kamu di surga, kamu bisa menikmati surga. Tapi kalau kamu dalam keadaan sakit, kamu dipaksa masuk surga, maka kamu akan seperti kisah tadi. Orang melihat kolam, justru akan menimbulkan trauma. Karena nggak apple to apple. Nggak matching gitu. Softwarenya kita nggak compatible dengan softwarenya surga gitu. Akhirnya ya kita tersiksa di sana. Atau yang lebih sederhana gini aja deh. Misalnya ya, bayangkan kalau kita itu masuk surga bersama orang-orang yang kita hormati, guru-guru kita. Kan nggak enak ya di surga tuh. Kumpul sama orang-orang yang kita hormati. Waduh, kayaknya nggak enak banget gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kelas itu tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, Tuhan memberikan formula secara presisi bagaimana mengelola hati kita agar penuh cinta kepada Tuhan. Tuhan kasih sedikit bencana, Tuhan kasih sedikit kekurangan, Tuhan kasih kebahagiaan dan lain sebagainya, yang semua itu berlangsung secara seimbang. Fa'inna ma'al usri yusra, kata Tuhan. Tidak akan ada masa berat terus, pasti ada masa yang enteng. Tidak ada sedih terus, pasti ada masa senang. Dan lain sebagainya. Nah, pada keseimbangan itu, Tuhan mengelola kita dalam kehadiran cintanya kepada kita. Nah, maka kuncinya adalah pada diri kita sendiri, bagaimana melihat itu, membersihkan hati untuk bisa melihat itu. Karena itu, ini satu quote dari seorang tukang cukur. Saya sebulan lalu itu cukur, kemudian dia cerita gini. Kemudian saya bilang, berat ya sekarang, Pak, karena pandemi. Oh iya, tapi ya jalani aja kok, enteng-enteng aja, kata dia. Jalani aja. Oh iya, Bapak nggak takut nggak takut miskin gitu, nggak takut gimana Pak nanti yang cukur sedikit dan lain sebagainya. Terus kata dia dengan entengnya, enggak, selama negara ini masih nyetak uang, saya yakin saya kedapatan, saya dapat duit itu. Karena kalau uang itu bisa dicetak oleh negara, tapi kalau kebahagiaan itu tidak bisa dicetak oleh negara. Kebahagiaan itu hanya bisa dicetak oleh hati kita yang tulus. Kata tukang cukur. Terus saya toleh tuh tukang cukurnya. Walaupun saya sudah melihat dia di cermin, tapi tetap saya noleh. Saya noleh ke kakinya. Kakinya masih napak bumi apa enggak? Kalau enggak, kayaknya hidir ini, bukan tukang cukur. Ini hidir yang menyamar sebagai tukang cukur. Ternyata enggak. Tapi dari sana kita belajar tentang cinta, bahwa cinta itu bisa ada di mana saja. Bisa ada di mana saja. Kalau cinta itu hanya pada perempuan yang cantik atau lelaki yang tampan, maka nggak ada orang yang menikah tanpa asas itu. Akhirnya siapa yang mau nikahi perempuan dan lelaki yang kurang tampan dan kurang cantik? Tapi kan Tuhan desain tuh mata kita bisa melihat seseorang yang bagi orang lain tidak cantik, tapi cantik di mata kita. Dan lain sebagainya. Begitulah Tuhan bermain. Saya mau mengatakan bermain dalam tanda petik,
dengan kita dalam samudra cintanya. Sehingga kita tidak pernah bosan hidup. Yang ada gak mau mati manusia itu. Karena Tuhan mempermainkan kita dalam tanda petik secara asik dengan cintanya. Kalau Tuhan tidak kreatif dalam menampakkan cintanya kepada kita, sudah pasti kita hidup 20 tahun juga udah bosan. Udah bosan. Karena itu banyak orang yang bosan hidup ketika dia tidak bisa mengaktifasi hatinya dan tidak bisa merasakan kehadiran cinta Tuhan kepada dia. Banyak orang yang bunuh diri. Banyak orang yang menjalani hidup seperti zombie. Banyak orang yang bingung memaknai hidup ketika dia kehilangan cinta Tuhan. Apalagi kehilangan Tuhan. Karena itu orang yang selalu bersama Tuhan, dia tidak akan pernah bosan. Begitu kata Al-Quran. La tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana, kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Orang yang bersama Tuhan itu tidak akan pernah bersedih dan tidak akan pernah merasa takut, kata Al-Quran. Jadi orang yang dekat kepada Tuhan, jadi dia nggak akan pernah bersedih, nggak akan pernah bosan di dunia. Kalaupun dia bosan kepada segala sesuatu yang terkait dengan keburukan, kemaksiatan di dunia, tapi bukan kepada dunianya. Nah, makanya kita dari sana kita belajar bahwa Tuhan dengan begitu indahnya membuat bumi ini dengan segala bumbu-bumbunya. Artinya kan misalnya dari kopi kita belajar bahwa yang pahit juga bisa dinikmati kok. Artinya dari sana kita juga belajar bahwa cinta tidak hanya berbentuk keterang benderangan, bisa jadi berbentuk kegelapan seperti tadi dijelaskan Pak Hedar. Cinta tidak mesti berbentuk keindahan, bisa jadi berbentuk sesuatu yang kita anggap buruk. Cinta tidak mesti berbentuk kekayaan, bisa jadi kemiskinan. Cinta tidak mesti berbentuk segala sesuatu yang ideal menurut kita, tapi yang ideal menurut Tuhan. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Semoga sedikit menyumbang dalam diskusi yang sudah diawali sama Pak Hedar. Tadi yang saya curiga ini kayaknya semacam prank gitu. Saya ditaruh di belakang. Akhirnya saya mau ngomong apa di belakangnya Pak Hedar. Jadi Anda kasih air, kemudian suruh tayamum. Nggak bisa, batal sudah tayamum itu ketika sudah ada air. Kan seharusnya kalau saya di depan, saya masih bisa cuap-cuap lah. Kalau Pak Hedar kan enak. Kalau Pak Hedar kan bisa, yang saya sampaikan apa, Pak Hedar bisa nyari yang lain. Kalau saya kan ketika sudah disampaikan sama Pak Hedar, mau kemana lagi saya. Tapi semoga itu bisa menyumbang lah, khususnya bagi teman-teman anak muda. Paling enggak perspektif saya, contoh-contoh saya, bahasa saya ya agak menang lah dari Pak Hedar. Pak Hedar lebih milenial lah. Iya, lebih milenial. Karena Sangat tadi disampaikan berharga, dengan cerita-cerita, apalagi tadi cerita tukang cukur itu ya. Iya. Wah, itu langsung ngefans sama tukang cukurnya. Itu khas dari Madura. Meskipun katanya Mbah Jiwa itu Madura apa? Madura swasta. Iya, Madura swasta. Iya, sangat berharga sekali belum lagi cerita apa namanya Madura jual bensin di pom bensin itu. Saya nggak bakal lupa itu. Iya. Itu hanya orang Madura yang berani jual bensin eceran di depan pintu keluar pom bensin. Ketika ditanya mengapa, kata dia, karena saya tahu Tuhan itu maha cinta. Jadi rezekinya semua sudah diatur sedemikian rupa. Sebenarnya akhirnya Tuhan jadi gak enak kan, yang gak mau ngasih. Karena ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Saya tergantung kepada pradugamu. Itu yang bikin strategi marketing orang Madura yang sering bawa-bawa Tuhan itu yang bikin mereka sukses. Karena mereka sangat mesra dan mencintai Tuhannya. Sehingga ketika mereka jual sate, mereka akan mengatakan sate mereka adalah sate terenak nomor 2 di dunia. Kalau ada yang nanya, kenapa nomor 2? Kenapa gak sekalian nomor 1? Karena yang nomor 1 hanyalah Allah. Jadi itu bentuk kemesraan. Kemesraan orang Madura dengan Tuhannya yang betul-betul berbasis cinta, sehingga kemudian Tuhan selalu tersenyum kepada orang-orang Madura gitu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Itu indahnya hubungan yang berbasis cinta itu. Misalnya ya, sekalian nih sedikit lagi, ketika kita pacaran, maaf kita tidak akan buang angin di depan pacar kita. Tapi ketika menikah, kita akan buang angin di depan pasangan kita. Begitulah kemesraan. Ketika sudah mesra, udah gak ada ceritanya
pahit manis. Yang pahit dan manis itu sudah ngeblend jadi satu menjadi keindahan. Itulah kekuatan cinta. Cinta itu bisa mengubah, semacam senyawa yang bisa mengubah segala sesuatu itu menjadi indah. Segala sesuatu itu menjadi indah karena cinta itu. Tapi kalau sudah tidak ada cinta, segala sesuatu bisa menjadi penderitaan. Betapa banyak orang yang kaya tapi menderita karena kekayaannya. Berapa banyak orang yang punya keluarga tapi justru menderita karena keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi bagi saya cinta itu poin utama, dan bagaimana mendapatkannya ya dengan suluk tadi, membersihkan diri, hati dengan upaya yang baik sehingga musyahadah semuanya terbuka, hijabnya itu terbuka. Tahu sisi indahnya ini di mana, sisi indahnya itu di mana. Sisi indahnya bencana apa, sisi indahnya kekayaan apa, sisi indahnya kekurangan apa, kemiskinan dan lain sebagainya itu tampak begitu saja di mata kita. Bahkan para sufi itu konon, kenapa uang haram itu disebut uang panas? Karena di tangan dan mata para sufi itu betul-betul panas duit haram itu. Nah itu hijab dibuka dengan cinta, hijab itu dibuka sehingga segala sesuatu tampak apa adanya di mata kita. Nah itu bagi saya kekuatan cinta. Dan disclaimer bahwa ini omongan orang yang ingin mendapatkan cinta. Jadi jangan nanti nanya yang lebih jauh lagi. Itu gimana caranya? Saya nggak tahu juga. Tanya Pak Haidar, jangan tanya saya. Oke, kita bisa dibuat ketawa nih sama Bib Husein nih. Jadi makasih Bib Husein tadi udah memberikan beberapa referensi mati ketawa jatuh cinta ala orang Madura. Nah ini bikin kita penasaran juga nih jatuh cinta versi narasumber kita selanjutnya ya. Itu siapa namanya? Intan sama Dila. Iya. Mbak Lala itu mau baca puisi loh itu. Oh iya. Mbak Lala, kalau waktu itu saya lupa nanya bacanya yang mana. Kalau Mbak Lala mau baca, yang paling depan aja sebelum pengantar penerbit. Oke, puisi pembuka ya Pak ya? Ya, tapi nggak tahu Mbak Lala siap dan bawa bukunya nggak? Mudah-mudahan bawa. Oke, nanti kita bisa tanyakan kembali ke Mbak Lala. Mbak Lala mungkin sambil lihat-lihat dulu bukunya mau baca apa enggak. Oke. Nah sekarang kita panggilkan nih Bun yang berikutnya nih gongnya kita tadi itu Masal Priyadi. Ya, halo Mas. Kembali lagi kita sapa nih. Tadi kita udah mendengarkan dari Mbak Lala, dari Habib Husein, bahkan dari Pak Haidar sendiri. Gitu iya, benar-benar. Nah, sekarang kita pengen dengar juga nih dari Masal Priyadi ya tentang cinta kasih Tuhan atau pengalamannya gitu, menerjemahkan tadi kalau kata Habib kan kayak mengaktifkan hati kita untuk menerima cinta dari Tuhan tuh seperti apa gitu. Mungkin ada pengalaman yang bisa di-share kepada kita, Mas. Masih mute. Enggak, suaranya enggak kedengeran Mas. Masih mute, Masal. Enggak mute sih tapi. Halo. Ya, sudah. Sejujurnya aku deg-degan banget harus jawab setelah Pak Haidar, Lala, dan Habib Husein. Jadi kita serba bingung menjawabnya. Cuman kalau aku tuh selalu kalau ngomongin tentang ini tuh hatinya jadi tiba-tiba lembek gitu untuk ketika ngomongin tentang kasih sayang Tuhan. Tapi yang aku bisa bilang adalah aku percaya bahwa sampai ada di hari ini tuh semuanya karena kasih sayang Tuhan. Aku tuh orang yang mungkin bisa dibilang sepanjang hidup tuh berusaha untuk mencari arti, ini terdengar klise tapi arti cinta itu seperti apa gitu, dan berangkat dari banyak hal yang nggak jelas, kayak misalnya masa lalu keluarga, banyak hal lah gitu, dan akhirnya aku tuh cukup bias gitu, nggak ngerti apa sebenarnya cinta itu gimana gitu bentuknya. Nah sepanjang perjalanan berusaha untuk menemukan itu, hal yang paling jelas terasa adalah ketika perasaan itu dikaitkan dengan Tuhan. Aku tuh merasa beruntung sekali. Sepertinya ini GR-nya aku aja ya. Sepertinya aku tuh mau kemana-mana tuh dicegat sama cinta kasihnya Tuhan. Kayak misalnya mau lari kemanapun itu selalu balik lagi ke pemikiran dan perasaan bahwa Tuhan tuh segitunya mencintai aku.
misalnya gini, mau nongkrong sama teman-teman aku gitu ya, teman-teman aku yang bandel gitu kalau aku bercerita, itu ujungnya malam-malam tetap ngomongin kasih cinta Tuhan gitu. So kita nggak pernah bisa lari dari situ. Nah itu yang aku rasain gitu. Tadi aku mau ngomong apa sampai lupa aku. Nah yang paling besar juga yang paling berasa adalah ketika aku selalu dikasih pemahaman bahwa gimana ya jelasinnya, bentar. jadi bingung, jadi deg-degan ya, mesti jelasin di depan Pak Haidar. Tapi aku selalu ngerasa dikasih cinta Tuhan itu dekat karena semua pemikiran aku itu selalu mengarah ke kebaikan Tuhan. Jadi kayak misalnya mau seburuk apapun aku mikir tentang diri aku, ketika aku dudukin lagi gitu ya pemikiran itu, semua itu selalu mengarah ke sana gitu. Jadi seolah-olah kayak apapun yang mau aku nilai jelek, sejelek-jeleknya hidup itu semua jadi terasa baik karena aku percaya atas cinta kasih itu gitu. Sorry aku ngomongnya terasa agak belibet karena sejujurnya bingung untuk menjelaskan, tapi kira-kira gitu. Ya, itu masal itu makrifat tingkat tinggi itu. Jadi waduh, kalau di Pak, jangan gitu lah, jadi makin ini loh Pak aku, Pak. Jadi gini, jadi Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran, kemanapun kamu menghadap, fathamma wajhallah, kamu lihat wajah Allah. Dan itu tidak semua kita bisa, saya juga tidak bisa. Ya, bagaimana istilah tadi sangat bagus. Kemanapun masal pergi atau mau melakukan sesuatu, itu dicegat oleh cintanya Allah. Itu menurut saya satu pernyataan yang sangat dalam ya. Oh maaf, video saya masih belum kebuka ini. Itu satu pernyataan yang menurut saya sangat reflektif, sangat dalam. Dan saya kira kita semua merindukan untuk bisa berada dalam situasi seperti itu. Jadi sebaliknya dari masal bingung bicara di depan saya sudah dapat hikmah yang luar biasa dalam dari apa yang disampaikan masal barusan. Ya, tentu saja dari Mbak Lala, dari Habib Hussein Ja'far, dan semua nama yang diundang jadi tamu pada malam ini adalah nama-nama yang saya usulkan, karena saya tahu bahwa bukan saja peserta Zoom dan YouTube ini akan belajar dari refleksi anak-anak muda yang jauh lebih relevan dari refleksi orang tua, tapi bahwa saya pun akan belajar banyak dari para tamu malam ini, dan kenyataannya saya sudah belajar banyak dari tamu-tamu malam ini. Ya betul Pak Haidar. Benar sekali. Karena tadi kalau saya maknai ya dengar dari Mbak Lala, dari Masal gitu. Biasanya kan ketika kita ngomong cinta itu kan beririsan dengan patah hati gitu kan, pasti ada peristiwa-peristiwa di mana kita tuh kecewa gitu sama Tuhan, marah sama Tuhan gitu. Tapi hal menarik ketika tadi Mbak Lala menyatakan bahwa kelahiran dan kematian adalah sebuah batas dan itu adalah sebuah pengejauhan tahan cinta, dan Masal juga ngomong bahwa kemanapun itu akan kembali lagi dan teringat kepada Tuhan. Itu kayak sesuatu yang mungkin mereka berdua juga sudah dalam proses mengaktifasi itu ya, seperti tadi dikatakan, aktivasi hatinya ya untuk bisa mendeteksi kadar cinta dari Tuhan itu pada umatnya. Iya betul. Kemarahan terhadap hidup pun itu bisa dielaborasi menjadi oh ya mungkin ini peristiwa yang nanti akan berlalu karena ini proses yang diberikan sama Tuhan. Betul, gitu ya. Betul. Nah kebetulan nih sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat, tapi karena keterbatasan waktu kita terpaksa pilih aja ya beberapa pertanyaan. Nanti ini kita lihat akan ditujukan kepada beberapa pembicara. Oke. Mungkin ini yang pertama adalah dari Mas Ali Ridho nih. Nah, izin bertanya semuanya. Tadi Habib Hussein menyampaikan mengenai istidraj.
bahwa Tuhan kadang memberikan kelebihan, tapi karena benci kepada orang yang sombong, hingga akhirnya orang itu semakin tersesat. Nah, konsep ini kalau dilihat dari kacamata Islam cinta seperti apa? Mungkin bisa langsung dijawab sama Habib Hussein ya, silakan Habib. Iya. Ya, istidraj itu sebenarnya cara Tuhan kemudian memberikan jalan kepada orang yang tersesat, katakanlah yang bermaksiat, untuk kemudian orang yang cenderung gini. Pertama, tolak ukur istidraj itu biasanya adalah orang yang benar-benar dia murka kepada Allah. Artinya dia betul-betul sudah keluar dari jalan Allah, tidak menjalankan syariat Allah dan lain sebagainya. Kemudian Allah tegur dia. Dengan apa? Dengan diberi kenikmatan oleh Allah. Sehingga kemudian kenikmatan itu bisa kemudian membuat mereka berefleksi bahwa saya ini bukan orang baik. Saya ini telah melakukan banyak keburukan dan lain sebagainya. Maka kemudian kenapa Tuhan masih memberikan kelebihan-kelebihan ini? Jadi kembali sebenarnya itu adalah upaya Tuhan memberikan refleksi kepada kita agar kita kemudian kembali ke jalannya. Saya memahaminya seperti itu. Jadi bukan atas dasar kebencian. Sudah pasti Tuhan tidak atas dasar kebencian dalam memberikan istidraj tersebut. Kemudian yang kedua, sudah pasti Tuhan menghendaki kita kembali ke jalannya. Tapi kemudian bagaimana cara Tuhan memberikan pengobatan kepada setiap orang? Salah satunya ya dengan istidraj itu. Nah, bukti cinta Tuhan dalam istidraj itu, kita diajarkan tentang konsep istidraj itu oleh Nabi Muhammad. Artinya, kalau emang itu bukan karena cintanya Tuhan, maka istidraj itu nggak dibocorkan apa maksudnya oleh Allah. Sehingga kemudian orang yang kaya akan merasa, ya udah, berarti saya dicintai oleh Tuhan. Nah, karena kemudian Tuhan bocorkan itu melalui lisan Nabi Muhammad, bahwa ada kalanya istidraj, kita diistidraj, artinya Tuhan sengaja tambah kenikmatan itu bukan karena kenikmatan itu simbol dari sejatinya kenikmatan, tapi justru itu teguran dari Tuhan. Jadi fungsinya tetap adalah teguran kepada kita karena Tuhan cinta kepada kita. Justru di sanalah bentuk cinta Tuhan kepada kita. Tuhan kasih bocoran kepada kita bahwa hati-hati kepada kenikmatan. Karena apa? Karena karakter manusia selalu menganggap seolah-olah kenikmatan itu simbol Tuhan sayang kepada dia. Karena itu saya sering bilang bahwa orang itu kalau dengar geluduk, itu ingatnya kepada Tuhan. Dia takut. Astagfirullahaladzim. Ketika ada geluduk, jeder. Gitu. Petir menyambar, jeder. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Atau innalillah dan lain sebagainya. Refleks kita atau kemanusiawian kita akan seperti itu. Tapi ketika ada gerimis, kita ingatnya kepada mantan. Ingatnya kepada mantan. Jadi kenikmatan itu seolah-olah ya udah ketika diberi kenikmatan ya udah kita akan lalai. Kita menganggap wah berarti Tuhan cinta kita. Nah, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa dalam kenikmatan itu bisa jadi ada istidraj sehingga berhati-hatilah. Sebagaimana dalam keburukan, dalam kemiskinan juga. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an saya lupa ayatnya, ada satu ayat yang berbicara dalam satu ayat berbicara tentang dua nabi sekaligus, Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub. Di mana Nabi Sulaiman simbol orang yang diberi kekayaan, tapi beliau sukses menjadi hambanya yang baik karena kesyukurannya. Dan Nabi Ayub simbol hamba yang diberi cobaan, tapi beliau sukses menjadi hambanya yang baik karena kesabarannya. Jadi tetap konsep istidraj itu tetap konsep cinta Tuhan kepada kita. Hanya saja kemudian justru Tuhan mengingatkan melalui istidraj itu. Hati-hati loh kepada kenikmatan, ngasih warning. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak ingin kita terlena kepada kenikmatan itu sendiri. Itu, tapi saya kira secara lebih utuh kayaknya nanti Pak Haidar bisa menambahkan. Oke, terima kasih ya Bib ya. Ini ada cukup jelas sekali saya kira.
Terima kasih ya, Ibu. Ya, ini ada lanjut ya ke pertanyaan Pertanyaan berikutnya. selanjutnya. Ini dari Ian Susanti, izin bertanya, jika seseorang pernah terperosok dalam dosa, lalu bertaubat dan memperbaiki hidupnya, apakah Tuhan masih memperhitungkan dosanya? Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Haidar. Silakan Pak Haidar. Oh, saya ikut jawab ya. Jadi gini, Silakan, Pak. jadi gini, bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, itu sebelum itu ya, Allah SWT itu kan dikatakan innallaha yaghfiru dzunub, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya, jami'an dikatakan. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya, kata Allah SWT. Ada yang bilang bahwa dosa yang tidak diampuni itu syirik, ya. Tidak diampuni itu pun artinya bukan kemudian karena itu orang masuk neraka kekal abadi. Kalau baca buku-buku saya, dan saya mendasarkan itu pada pemahaman terhadap ayat Al-Quran, pandangan para ulama, mulai Ibn Arabi, sampai ulama yang dianggap sebagai ulama yang cukup keras, Ibn Taimiyah, ya. Artinya tidak diampuni itu artinya ya tidak dihapus begitu saja kecuali dengan dengan apa yang disebut sebagai siksa. Siksa itu sendiri, kalau tadi saya sebutkan kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya azab. Azab itu sebetulnya artinya bukan siksa kalau dalam bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan azab itu artinya sisa rasa sakit yang ditinggalkan oleh cambukan. Tapi kenapa Allah menggunakan kata azab? Karena kata adab itu berasal dari akar kata 3 huruf ain dal ba, ya, ain dal ba, yang bisa menjadi kata adbun atau adib, sesuatu yang manis menyegarkan. Al-Quran menggunakan kata ini ketika bercerita tentang ada lautan, air laut yang biasanya asin, itu tiba-tiba ada satu batas, melewati batas itu air lautnya menjadi memiliki rasa adib itu, memiliki rasa manis. Jadi bahkan Al-Quran pun menggunakan kata yang berakar kata dari ain dalba yang membentuk kata adab sebagai sesuatu yang manis dan menyegarkan. Ya. Kemudian Al-Quran dan para ulama juga berpendapat bahwa Allah itu maha bijaksana. Sehingga untuk apa Allah itu menyiksa hambanya kekal abadi? Di mana kebijaksanaannya kalau menyiksa hambanya kekal abadi? Nah, tapi yang lebih dari itu, di samping Allah SWT itu berjanji mengampuni semua dosa, ya, jami'an dikatakan semua dosa, bahkan ada satu ayat Al-Quran, ya, yang di dalamnya Allah SWT itu mengatakan siapa yang berbuat dosa, ya, kemudian dia bertaubat, ya, saya lagi mencari ayatnya tapi belum ketemu, padahal ayat itu biasa saya baca, tapi saya lupa sekarang. Siapa yang berdosa, orang yang biasa melakukan dosa kemudian bertaubat dan bertaubatnya itu dengan sungguh-sungguh, Allah SWT itu yubaddil. Yubaddil itu artinya mengkonversi dosanya menjadi pahala. Jadi bukan saja pahala dosanya diampuni, tapi kalau dia bertaubat dengan penuh ketulusan, maka dosanya itu dikonversi menjadi pahala. Seolah-olah makin banyak dosanya, makin banyak pahalanya. Dan saya ini bukan ngomong ngawur ya. Memang terjadi perbedaan pendapat ulama tentang makna ayat Al-Quran ini, tapi tidak sedikit di antara para ulama yang menerjemahkan ayat Al-Quran bahwa Allah SWT akan mengubah mengkonversi dosa-dosa itu menjadi pahala, ya. Jadi jangan khawatir sama sekali. Bahkan para ulama juga mengatakan misalnya perbuatan baik yang membuat kita sombong, dosa yang mendorong pelakunya untuk bertaubat itu lebih baik dari amal baik yang membuat pelakunya sombong. Ya, jadi Allah SWT itu begitu begitu belas kasih sehingga bahkan orang berdosa pun itu lebih baik dibanding orang beramal baik. Kalau dosanya mendorong dia bertaubat, sementara amal baik orang menjadikan dia sombong, ya. Jadi Allah SWT luar biasa besar ampunannya, ya.
mengampuni semua, bahkan sampai di dalam satu hadis, ada satu hadis qudsi, ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan kalau saja umat manusia ini semua tidak berbuat dosa, maka aku, kata Allah, akan menciptakan manusia-manusia baru supaya mereka berbuat dosa dan memohon ampun kepadaku. Karena apa? Karena Allah itu suka mendengarkan hambanya mohon ampun. Karena itu merupakan tanda dari kehambaan seseorang. Ya. Jadi sampai seperti itu Allah SWT itu siap dengan stok tidak terbatas untuk pengampunan. Jadi tidak perlu orang khawatir. Bahkan seringkali orang yang awalnya pendosa, ketika dia bertaubat, dia menjadi lebih mulia dari orang-orang yang tampaknya selalu beramal baik. Itu ya kira-kira kalau boleh saya ini. Sambil saya cari ayat Al-Qur'annya sebentar. Silakan. Mencerahkan sekali ya jawabannya dari Pak Haidar. Kayaknya kita nanti bisa lanjutkan ya Bun, bikin sesi tersendiri ya dengan Habib, dengan Pak Haidar gitu. Saking serunya diskusi yang berjalan. Iya, sebenarnya memang ada cukup banyak pertanyaan yang masuk di kita, tapi sepertinya sementara kita cukupkan dulu 2 pertanyaan tadi, karena kita lihat di beberapa list pertanyaan, 2 itu yang cukup mewakili beberapa pertanyaan yang lain, karena kita terkendala waktu juga ya, dan kita masih ada satu sesi lagi yang sejatinya sangat kita tunggu-tunggu juga gitu. Mungkin yang pertama Mbak Lala, kita panggil. Mbak Lala jadi berkenan membacakan puisi atau ya, boleh. Jangan saya. Oke, silakan Mbak Lala. Tadinya sebenarnya aku udah tertarik membacakan syair 34, tapi karena Pak Haidar merequest yang sebelum pengantar. Apa Mbak Lala, bebas. Kalau mau syair 34 juga boleh, silakan. Mungkin bisa disampaikan sedikit kenapa tertarik pada syair 34 itu? Syair 34 ini kan dibuka dengan matilah sebelum mati gitu, dan kebetulan aku juga sedang dalam proses akan merilis buku baruku gitu, judulnya Waking Up for the First Time, dan aku merasa kayak ada kemiripan esensi dari syair 34 dan buku baruku nanti Waking Up for the First Time, karena di sini Pak Haidar seakan-akan menuliskan bahwa sebelum kita hidup, kita harus mati dulu gitu. Kita harus, ketika kita hidup, kita malah tertidur, dan saat mati, justru kita terjaga dan terkoneksi dengan ruh kita. Dan di buku aku, Waking Up for the First Time itu, aku kurang lebih berbicara tentang kadang kita tidak sadar kita sedang tidur, menjalani kehidupan ini, tapi kita tertidur. Kita seperti sleepwalking, kita tidak terkoneksi dengan diri kita tidak tahu hari-hari kita apakah memang kita mau melakukan hal tersebut atau tidak, dan apakah yang kita bicarakan itu memang organik gitu, kayak yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan itu apakah align atau tidak. Jadi aku merasa ada semacam irisan dengan syair Pak Haidar ini gitu. Dan aku juga tertarik banget tadi Pak Haidar sempat mention kalau puisi ini semacam pointer ya buat Pak Haidar, kayak baru pertama kali aku mendengar penulis yang bilang puisi semacam pointer agar mudah mengingat, dan itu buatku menarik sekali gitu. Jadi aku bacakan langsung ya. Matilah sebelum mati. Dalam mati ada kehidupan. Kala hidup kau tertidur. Saat mati terjaga. Hidup terpaku dunia membunuhmu. Hiduplah di rumah ruhmu, tempat diri sejatimu tentram bersemayam dalam selesa cinta. Hidup dalam dia. Cuma itu hidupmu satu-satunya, selainnya muspra. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Lala. Sangat dalam sekali ya. Jadi satu lagi yang lagi. Ini gimana Pak Haidar? Ya, enggak sudah. Saya cuma udah ketemu ayat Al-Quran tadi, biar jangan dikira saya mengada-ada. Bunyinya begini. Illa man taba wa amana wa amila amalih. Faulaika yubadilullahu
sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali yaitu orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Jadi bertaubat dan dengan imannya dia melakukan amal-amal baik. Mereka itulah orang-orang yang dosanya oleh Allah diganti menjadi kebaikan. Dan ini meskipun ada beberapa pemahaman, tapi tidak sedikit ulama yang mengatakan tumpukan dosa orang yang bertaubat Allah dikonversi menjadi kebaikan. Ya. Jadi jangan pernah berputus asa kepada Allah. Allah melarang keras bagi siapapun untuk berputus asa. Dalam hadis Bukhari diceritakan ada pembunuh yang sudah membunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertaubat, dia datang ke seorang ulama, tanya, Tuhan akan mengampuni atau tidak? Ulamanya bilang enggak, Tuhan enggak akan mengampuni. Ulamanya sekalian dibunuh sama dia, jadi 100 orang dibunuh. Dia mau pergi ke tempat lain lagi karena dia ingin taubat. Dia ingin ketemu kepada seorang ulama lagi. Di tengah jalan dia meninggal dunia dan dikatakan bahwa pembunuh 100 orang itu diampuni oleh Allah semua dosanya misalnya. Jadi diampuni, bahkan di dalam ayat Al-Quran ini, Al-Furqan ayat 70, ya dikatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang keburukan-keburukannya setelah bertaubat, beriman, beramal soleh, oleh Allah dikonversi menjadi kebaikan. Ya, sekedar supaya, karena itu kontroversial, jadi saya perlu mencari ayat Al-Qurannya. Maaf, terima kasih. Oh, sudah ada di chat ini. Di chat ada yang bantu saya nggak tahu, baru tahu sekarang. Ya, silakan. Oh ya, saya juga nggak komen chat. Oke, terima kasih Mas Haidar. Terima kasih juga ya Mbak Lala tadi sudah atas pembacaan puisinya dan pemaknaannya tadi ya. Yang dalam sekali. Mbak Lala memilih muspra itu artinya sia-sia, yang nggak tahu ya. Kalau dalam bahasa muspra Jawa, dalam kata terakhir dalam puisi artinya wasted, sia-sia gitu ya. Oke. Kita bisa lanjut ya. Mungkin sebelum kita tutup, di penutupan kita bisa panggil lagi ini untuk yang mengakhiri atau sebelum menutup ya. Sebelum menutup, karena tadi Karena tadi Mbak Lala udah membacakan puisi, jadi kita harus nih Masal juga baca puisi. Baca juga ya. Baca puisi juga nih. Mas Al Priyadi masih di situ ya? Iya. Masih dong. Oke, aku akan baca syair 25. Oke. Terbang ke ujung buana, pulang ke sarangnya. Burung kangen saja. Sabda Maulana, seruling bambu merintih pilu, rindu, tentram menyatu dengan kumpulannya. Manusia terlontar ke dunia, bingung cari jalan pulangnya, mengira ada dalam harta, nama, dan kuasa, sampai dia temukan dalam hatinya. Itulah tadi syair 25 dari Pak Haidar. Ya, ini salah satu syair favorit aku juga. Sama aku juga, sampai dia temukan dalam hatinya ini loh itu yang langsung berat. Ya, langsung kayak terenyuh banget rasanya. Pak Haidar boleh dijelasin dong Pak, ini Pak. Ntar kita salah kira lagi. Saya malah mau nanya ke Mas Sal nih, Mas Sal kenapa pilih syair yang ini nih? Enggak, sebenarnya yang paling mengena adalah sabda Maulana ini, seruling bambu merintih pilu, rindu tentram menyatu dengan kumpulannya. Di part ini yang paling kena, manusia terlontar ke dunia, bingung cari jalan pulangnya gitu. Kita semua bingung juga. Beliau tuliskan mengira ada dalam harta, nama, dan kuasa. Begitupun juga dengan pengalaman aku mengiranya dalam harta, nama, dan kuasa. Terus yang terakhir sampai dia temukan dalam hatinya gitu. Bahwa semua jawaban, semua pengiraan ini salah. Sampai benar-benar kita menanyakan ternyata sedekat itu jawabannya. Ya ringkas saja, karena Masal minta ringkas saja. Sebetulnya Allah SWT itu di dalam sebuah hadits qudsi mengatakan bumi dan langit tak dapat menampungku, hanya hati seorang beriman yang mampu menampungku. Nah, sebetulnya manusia itu tersamarkan tujuannya. Jadi dia mengira bahwa kalau dia punya duit banyak, dia bahagia. Kalau dia terkenal, dia bahagia. Kalau dia berkuasa, dia bahagia. Dia tidak tahu bahwa semua itu sebetulnya menyamarkan kerinduan dia itu kepada siapa. Nah, kerinduan dia itu kepada Tuhan.
sebetulnya yang tampak dalam harta yang banyak, dalam kekuasaan, dalam ketenaran. Tapi kalau setelah dia dapat itu, ternyata dia kerinduannya belum terpuasi. Nah, sampai dia memahami bahwa yang dia rindukan atau kekasihnya itu Tuhan, dan dia sadar bahwa Tuhan ada di dalam hatinya, lalu dia menemui Tuhan di dalam hatinya, sampai saat itu dia akan terus mengalami kerinduan. Kerinduannya belum akan terpuasi. Pendeknya begitulah kira-kira. Oke. Terjawab ya, Mas Sal ya. Terjawab. Oke, silahkan dilanjut, Mas Sal. Ini kita tunggu-tunggu nih. Silahkan performance nyanyi. Yes. Tadinya aku mau jadiin ini tempat buat promo juga lagu aku yang terbaru Pak Haidar. Tapi tadi Pak Haidar bilang lagu Ikat Aku di Tulang Belikatmu. Akhirnya aku memutuskan untuk bawain lagu ini aja lah gitu, Ikat Aku di Tulang Belikatmu. Ya karena lagu itu bisa membawa kita kepada Tuhan yang ada dalam hati kita. Wah, iya Pak. Terima kasih banyak. Aku tuh sampai bingung loh Pak ngomong apa Pak, mengomentari Bapak. Coba bentar. Menetaplah lebih lama dari matahari, akan kekal semua bahagia dalam rangku adanya rupamu. Dengan cerdiknya siasat kita kan larung semua perasaan yang jahat. Ikat aku di tulang belikatmu, biar ku rebah dan teduh sambil dengar ceritamu, ceritaku tentang bagaimana ku temukan rasi bintang di matamu, agar aku tahu kemana aku harus pulang. Ikat aku di tulang belikatmu, biar ku rebah dan teduh sambil dengar ceritamu, ceritaku tentang bagaimana ku temukan rasi bintang di matamu, agar aku tahu kemana aku harus pulang.
Terima kasih. Top. Terima kasih Dahsyat. sekali lagi udah diundang Pak Haidar. Terima kasih banyak udah boleh nyanyi Saya di terima kasih acara. banyak. Saya terima kasih banyak, dan yang hadir ada, saya lihat lebih dari 200 orang. Saya kira berterima kasih massal sudah hadir di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Lala, luar biasa. Kemudian Habib Hussein Ja'far dalam perjalanan kerepotan mencari spot untuk Zoom masih menyempatkan diri. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat semua yang hadir, buat Intan dan Dila juga, semuanya, kru penerbit yang sudah mempersiapkan acara ini. Jazakumullah khair katsir. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan bagi semuanya. Insya Allah. Terima kasih. Amin. Silakan kembali ke Dila dan Intan lagi. Ya, terima kasih Pak Haidar. Jadi lagu Ikat Aku di Tulang Belikamu itu ini menandai berakhirnya acara diskusi kita yang hangat pada malam hari ini ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah berkenan hadir dan menjadikan diskusi malam ini sangat gegap gempita ya Bun ya, dan penuh dengan kedalaman makna. Semoga hati kita juga selalu bisa merasakan dan mendeteksi keberadaan belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jika juga dari kami ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara kita malam ini, kami mohon maaf, dan kita tutup acara diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.